katakan lagi, Rusmini. Semakin tua, aku semakin ditinggalkan. Aku bisa membuatmu cantik dan awet muda, Rusmini, sehingga kamu bisa dikejar laki-laki. Iya, Ki. Bagaimana caranya? Ikut aku, Rusmini. Bagaimana caranya, Ki? Kau datangin saja hutan kayu putih. Ratu Siluman Lintah akan mendatangimu. Kau akan bertambah cantik. Semua laki-laki akan mengejarmu. Siluman Lintah. Kecantikan dan keindahan tubuh adalah modal untuk wanita. Bersekutulah denganku! Bumi terus berputar menurut kehendaknya. Namaku Rusmini. Waktu terus Aku seorang pelacur yang menginginkan kecantikanku abadi. lagi ya. Malam pun menepi, berlabuh di mentari dan embun yang menetes menyambut pagi ini. Sesungguhnya orang yang bersekutu dengan setan tempatnya adalah neraka. Peri-peri langit menyuguhkan nirwana di hatiku. Kali ini bawalah aku terbang Memuja dan menyembah selain Allah, itu adalah perbuatan musuh. bintangku peluk bulan di langit. Kali ini bawalah aku terbang tinggi ke angkasa, memetik bintangku peluk bulan di langit. Mengawali langkah peri-peri langit menyuguhkan nirwana di hatiku. Kali ini bawalah aku terbang tinggi ke angkasa, memetik bintangku peluk bulan di langit. Rupanya perempuan itu serius bersekutuan dengan setan. Ratu Siluman Lintah akan senang. Siapa namamu? Cepat katakan. Kenapa kau ada di tempat ini? Namaku Rusmini. Maafkan aku, Nyi Ratu. Aku datang kemari karena dendam. Aku ingin mengembalikan kecantikanku. Aku tidak mau tersingkir hanya karena tidak cantik lagi. Aku tidak mau tua. Aku ingin kecantikanku abadi, Nyi Ratu. Itu soal gampang. Asal kau sanggup memenuhi seluruh
Persyaratannya adalah kau harus mendapatkan tumbal 40 roh laki-laki melalui persetubuhan. Baik, Ratu. Apa yang kamu dapatkan semalam, Rusmini? Apakah kamu bertemu dengan Ratu Siluman Linta? Sudah, Ki. Saya sudah ketemu dengan Ratu. Apakah kamu sanggup memenuhi persyaratannya? Sanggup, Rusmini? Saya sanggup, Ki. Kalau kamu sanggup, kamu akan menerima risikonya. Paham, Rusmini? Paham, Ki. Paham. Goyang dongret, goyang dongret, goyang dongret, goyang dongret. Kang Dadang paling kasar, saya suka akan Nganggur ya? Kasian deh, nggak laku sih. Tunggu waktunya, Resti. Ya, baru Rusmini. Tunggu sampai aku memenuhi seluruh persyaratan. Akulah yang akan dipuja semua pria hidung belang di rumah pelacuran ini. Hai, Bambang yang ganteng, langgananku. Bagaimana, Mi? Ada wanita buat aku? Ya, udah habis tuh. Ada, Rusmini. Jangan Rusmini dong, Mi. Sudah terlalu tua. Jangan kau remehkan Rusmini. Kau akan tergila-gila kepadanya. Ayo, kita nikmati malam ini. Kita happy. Rusmini. Ya, Rusmini. Bambang. Biasanya kamu sama Resti. Malam ini aku ingin bersama kamu. Malam ini Rusmini terlihat sangat cantik dan segar. Waktunya kau ambil tumbal pertamamu, Rusmini. Cepat lakukan. Kita happy malam ini. Bambang, kamu ganteng sekali. Kamu cantik, Rusmini. Bisa aja. Ya ampun, parah amat. Serem banget. Susan, segera amankan TKP. Siap, Don. Apaan sih lo? Sorry, nggak sengaja. Rusmini, lo tau nggak semalam gue diboking sama pria negro? Wow, dahsyat coy. Terus kamu diboking sama siapa lo? Kamu kan pasti tahu, Resti. Aku dibuking pria loyo, tua, afkiran lagi. Kasian deh kamu. Tapi aku pikir sih wajar kalau pelacur setua kamu itu diboking sama pria keriput. Itu baru adil. Gadis ini benar-benar menjengkelkan.
dibawa ke sini? Bukan, ya udah ayo atuh. Adakah kalian mempunyai seseorang yang dicurigai? Maksud Pak Lurah, pembunuh Bambang? Kami bingung, Pak Lurah. Apa benar Bambang mati kena setrum? Tapi di tempat itu tidak ada yang namanya bentangan kabel, Pak Lurah. Kalian benar. Pak Kapolsek pun masih menemui jalan buntu. Dia meminta bantuan warga untuk memberi keterangan sebagai bahan penyelidikan. Dari kondisi mayatnya, aku curiga Bambang mati disedot oleh makhluk penghisap darah. Maksudmu lintah? Bukan lintah biasa, tetapi siluman lintah. Tapi apa mungkin di zaman seperti ini masih ada yang namanya istilah siluman lintah lah. Itu kan cuma cerita mitos masyarakat pra-Islam. Di dunia ini tidak ada yang mustahil. Tapi kita tetap mengedepankan logika dan fakta. Saya si putri singen panggoku. Kau sudah melihat perutmu, Rusmini? Itu bertanda roh Bambang telah menyatu dalam ragamu. Tan, apel kemarin masih ada nggak? Ada tuh di kulkas. Siang-siang begini enaknya bikin jus nih. Tapi Santi dibuatkan ya, Kak? Oke deh. Aneh. Apa yang tadi terjadi? Apa itu cuman bayanganku saja? Lintah! Itu Kak! Itu Kak! Ih, awas Kak, hati-hati Kak! Itu Kak! Itu Kak! Kakak itu! Lesi? Lesi? Santi? Ibu! Kenapa? Ibu, Santi takut! Itu ada lintah, Bu! Lintah? Astaga! Apa yang kamu lakukan? Kenapa kau bunuh lintah ini? Kalian telah melakukan kesalahan besar. Kok ibu marah sih? Itu pasti akan marah.
harus mati. Kak Lesti, jangan tinggalin Santi, Kak. Kakak jangan tinggalin Santi, Kak. Kak Lesti. Kakak jangan tinggalin Santi, Kak. Kakak. Kakak jangan tinggalin Santi, Kak. Kak Lesti. Maafkan ibu, Lesti. Kau telah jadi korban murka Ratu Siluman Lintah. Semoga kau tenang di sisi Tuhan, nak. Kasian banget Lesti ya, Mbak. Parah, Lesti meninggalnya serem banget. Akhir-akhir ini saya merasakan ada sesuatu yang aneh, Pak. Maksudmu? Nok Lesti meninggalnya mendadak sekali, Pak. Aku juga merasakan seperti itu. Saat tubuh mayat Lesti dimandikan, itu terlihat tidak ada setetes darah pun pada tubuhnya. Kira-kira ada hubungannya nggak, Pak ya, dengan kematian Mas Bambang, Pak? Aku belum bisa ambil kesimpulan. Ada apa kau memanggil Guru Rusmini? Aku mohon hanya Lesti yang jadi korban. Tapi jangan Santi. Hanya Santi yang aku miliki di dunia ini. Permohonanmu aku kabulkan. Malam ini juga kau harus mendapatkan tumbal keduamu. Baik, Ratu. Saya tidak akan lupa perjanjian itu. Lekas pergi. Jangan coba-coba menolak perintahku, Rusmini. Kau sudah terikat perjanjian denganku. Baik, Ratu. Saya tidak akan lupa perjanjianmu. Bu Rusmini. Mau nggak Bu Rusmini aku antar? Oh, sama saya saja, Bu Rusmini. Kalau naik ojek saya kasih diskon. Gimana? Gimana ya? Ya udah, sama saya aja, ada diskonnya kok. Karena Di Rudi yang nawarin duluan, jadi aku ikut Di Rudi aja. Ya udah kalau gitu. Titip lagi. Duluan ya Ditamil. Kapan kamu menikah, Di Rudi? Tahun depan rencananya. Tapi aku mengumpulkan uang dulu buat nikah nanti. Apa kamu siap nanti main dengan perempuan pada malam pertamamu nanti? Kalau nggak mau, mau nggak? Sebenarnya sih ingin, tapi saat ini aku belum punya duit buat bayar Bu Rusmini. Aduh, kamu ini jangan ngomong begitu. Biarpun aku pelacur, aku nggak selamanya harus di... Mau apa enggak? Kalau tidak bayar sih, aku mau. Ayo deh kalau gitu. Ayo. Di mana? Di sana, ayo. Ayo. Motornya si Rudi. Mudah-mudahan aku masih bisa melihat Rudi dan Bu Rusmini bermesraan. Mayat Rudi! Mayat Rudi penuh dengan lintah! Tolong! 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 Pak Lurah! Saya menemukan satu mayat lagi, Pak Lurah. Betul!
Yakin Pak Lurah, itu mayatnya si Rudi Pak Lurah. Tamin, kamu yang benar kamu ngomong, ha? Kamu jangan membuat suasana desa kita ini semakin panas, ngerti kamu, ha? Kang Ridwan, saya yakin melihat Kang Ridwan. Dan saya yakin ini pasti perbuatan Rusmini, Pak Lurah. Betul. Kalian tidak boleh menghakimi sendiri. Aku yakin masalah ini ada berkaitan dengan masalah gaib. Untuk itu bagaimana kalau kita minta bantuan orang pintar untuk menyelidiki masalah ini? Bagaimana, saudara-saudara? Setuju? Siluman jahat telah memengaruhi seorang dengan perjanjian keramat. Betul, semua korban meninggal dengan kulit keriput tanpa cairan dalam tubuhnya. Apakah sudah menemukan penangkalnya? Jika perlu, jangan hanya menangkal, tapi memusnahkannya, Pak. Aku akan mencobanya. Bagaimana, Pak? Siluman itu sangat sakti. Aku tak mampu menembusnya. Sebaiknya kalian mencari orang pintar lain. Gelap banget. Serem, Kang. Amin. Iya, Kang. Ini. Kamu yakin melihat Bu Rusmini kelayapan di hutan kayu putih ini? Demi Allah, Kang. Aku 2 kali melihat Bu Rusmini kelayapan di hutan kayu putih ini. Mustahil, Kang, kalau aku tuh salah melihatnya. Ya sudah. Kalau begitu, kita mau jalan bareng-bareng atau berpencar? Bareng-bareng aja. Supaya nggak iseng lah. Supaya lebih aman. Lebih baik kita sama-sama saja, Kang. Itu, Kang. Ayo. Teman-teman, Ya. kalian lihat perempuan di depan itu? Iya, benar, Bang. Lihat, Bang. Tidak salah lagi. Itu Bu Rusmini, Kang Ridwan. Iya, benar, Betul, Bang. Walaupun gelap, Bang, saya tetap ingat, Bang. Iya, benar, Bang. Benar, Bang. Sekarang kita kepung dia. Setuju. Iya, benar, Bang. Setuju, Bang. Aku menangkap ada sesuatu tidak beres di balik. Iya, benar. Ada yang nggak beres. Benar, Tamin. Sepertinya bukan Bu Rusmini. Kenapa kalian diam? Kalian takut? Kalian semua laki-laki pengecut! Rupanya kalian mencari mampus. Andai saja aku tahu akan kehilangan kamu, tidak mungkin aku mengadakan perjanjian dengan Ratu Siluman Lintah. Memang menempuh jalan sesat, dan sekarang putriku yang menjadi korban. Aku tidak mau. Aku ingin cucukan doa lagi. Itu sangat gampang. Asal kau sanggup memenuhi seluruh persyaratannya. Persyaratannya adalah kau harus mendapatkan tumbal 40 roh laki-laki melalui persetubuhan.
Santi, ada apa kamu teh malam-malam begini teriak-teriak? Itu tuh Bu, ada orang yang nyari Ibu. Di mana? Di ruang tamu. Ya udah. Harry? Mbak Rusmini? Saya kira siapa? Oh, Santi, kamu masuk dulu ke dalam ya? Iya, Bu. Maaf mengganggu istirahat Mbak. Nggak apa-apa. Mami Ros menanyakan Mbak untuk masuk kerja kembali. Soalnya banyak tamu yang menanyakan Mbak. Oh, itu. Terima kasih. Memang rencananya saya mau kerja malam ini. Iya. Sampaikan salam saya buat Mami Ros ya. Ibu mau kemana? Sayang, Ibu mau kerja malam ini ya. Kamu di rumah aja ya? Iya, Bu. Anak kita. Ayo, kita bunuh dia. Kita pas. Kita bunuh. Tuan, apa kita tidak salah nantinya kalau membunuh orang? Salah apa, Tamin? Salah apa? Kalau itu, Kang, kalau memang itu Rusmini, kalau bukan. Siluman Linta itu sudah menjelma menjadi Rusmini. Berarti dia pelakunya. Kenapa tidak orang lain? Kang, jadi Akang sudah yakin kalau ini semua adalah ulah Rusmini? Saya yakin sekali. Saudara-saudara sekalian, kalau desa kita mau aman, kita bunuh Rusmini. Ayo! Bunuh! Cepat Rusmini, Mama Ros sudah menunggu nih. Iya, sebentar. Ada apa kalian mencariku? Kenapa Santi yang jadi mati ya? Kenapa Santi? Kenapa jadi Santi yang dibantai? Mana Rusmini? Mana Rusmini? Hai, malam Mbak Rusmini. Malam Resti. Masih nganggur, belum laku. Sombong Rusmini. Halo. Lagi asik nih. Iya. Ya udah deh, terusin aja ya. Oke deh. Hai, aku Taufik. Rusmini. Boleh aku temani? Tentu silakan. Malam ini pertama kalinya saya singgah di sini. Ampun jatuh. Selama hidupku baru pertama kali aku melihat wanita secantik kamu. Masa sih? Aku kan udah tua. Umurku mungkin 2 kali lipat dari umur kamu. Umur boleh tua, tapi wajah kamu jelita. Tubuh kamu ramping. Kamu nih pintar merayu, genit ah. Sungguh. Bang. Ayo, sabar dong, sabar. Bekerja. Astagfirullahaladzim. Kasihan. Pemuda yang malang. Pertama dan yang terakhir kamu merasakan hangatnya perempuan. Astagfirullahaladzim. Tepat dugaanku. Rusmini dibalik semua malapetaka yang terjadi di Argulis ini. Aku akan laporkan pada Pak Lurah. Aksi Rusmini harus dihentikan malam ini.
Apa maksudmu datang ke tempat ini, Tamin? Rusmini, sekarang kau tidak dapat mengelak. Malam ini juga aku akan laporkan pada Pak Lurah atas perbuatan sadismu itu. Mustahil mayat bisa melapor pada Pak Lurah. Saya tinggal ya Mbak ya. Terima kasih, Bu. Jangan kabar ya Bu ya. Maaf, Bu Rusmini, kalau seandainya kami mengganggu. Saya sangat berharap Bu Rusmini mau berterus terang kepada kami. Ada hubungan apa Bu Rusmini dengan siluman lintah itu? Kalian sangat keterlaluan. Seharusnya saya yang minta penjelasan. Apa salah Santi sehingga tega-teganya kalian membantainya? Saya sangat mohon sekali lagi Bu, tolong jelaskan kepada kami Bu. Tidak ada yang perlu saya jelaskan. Saya tidak paham maksudmu, Kang Ridwan. Sudahlah, Dik Ridwan. Jangan terlalu memaksa. Saat ini bukan saat yang tepat. Rusmini, kalau kau sudah tenang dan bisa menjelaskan, rumahku terbuka untuk kau bertamu kapanpun. Tidak ada yang perlu saya jelaskan. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah ke rumah Pak Lurah. Sepertinya kita harus mencari jawaban sendiri, Pak. Kalau begitu, kami pamit dulu, Rusmini. Mari, Bu. Kalian akan mendapatkan jawabannya. Dan kalian harus mati. Oh, Pak Lurah. Ada apa, Pak? Gimana, Pak? Apa pemakamannya lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Pak Sekdes mau kemana, Pak? Maaf, Pak. Sudah sore. Mau pulang? Oh, hati-hati di jalan, Pak Sekdes. Terima kasih, Pak. Mari. Mari. Masya Allah. Ini bukan lintah biasa. Apakah ada hubungannya dengan insiden yang menimpa desaku selama ini? Aku jadi makin curiga terhadap Rusmini. Menurut laporan Ridwan dan almarhum Tamin, mereka melihat sosok Rusmini berubah menjadi ratu siluman lintah di tengah hutan kayu putih. Jadi bagaimana aku mengungkap kasus yang pelik ini? Malam, Rusmini. Malam. Mau pulang? Iya. Mau aku antar sampai rumah? Oh, boleh kalau Pak Lurah nggak keberatan. Ayo. Ayo. Apa? Rusmini, tangannya. Tangannya. Maaf ya. Iya. Sejak kedua putri saya meninggal, saya jadi takut tinggal malam-malam sendirian di rumah. Saya mohon Pak Lurah mau mampir ke rumah saya. Maaf Rusmini, tak pantas saya mampir ke rumah. Seandainya saya bukan seorang pelacur, pasti Pak Lurah mampir ke rumah saya, iya kan? Tapi ya sudahlah. Terima kasih Bapak sudah mengantar saya. Bukan itu. Saya tidak mungkin datang ke rumah seorang wanita malam-malam, Rusmini. Mari, Rusmini.
Rusmini? Siapa kau sebenarnya? Jangan coba-coba memfitnah, merubah dirimu sebagai Rusmini. Memfitnah, menteror, membunuh, memang pekerjaanku. Jadi Rusmini hanya sebagai korban fitnahmu, siluman laknat. Aku benar-benar merasa bersalah. Karena selama ini menuduh Rusmini sebagai pelaku pembunuhan warga kami. Tapi ternyata Rusmini hanya korban fitnah Ratu Siluman Lintah. Maaf, saya potong sebentar Pak Lurah. Malam itu di hutan kayu putih, saya dan warga lain menemukan Bu Rusmini di sana. Lalu, Bu Rusmini berubah menjadi perempuan jelita. Dan saat itu, 2 warga kita tewas diserang perempuan jelita itu. Dan aku juga mendapatkan kejadian seperti itu. Dan aku yakin Ratu Siluman Lintah berubah wujud menjadi sosok Rusmini. Itu agar bisa mengelabuin warga. Jadi seakan-akan Rusmini lah pelakunya. Kalau seandainya itu benar Pak Lurah, kenapa justru Bu Rusmini yang dijadikan perwujudan siluman itu? Ada hubungan apa Bu Rusmini dengan siluman itu? Hal itulah makanya aku ajak ke rumah Mita ini. Untuk masalah gaib semacam ini, kita sering dibuat bingung. Sebab makhluk halus bisa merubah dirinya menjadi apapun. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk. Semoga kita tidak berbuat fitnah. Dengan waktu bencana ini, aku ingin tahu siapa siluman tersebut. Siapa kamu? Aku sudah tahu. Apa hubungannya kamu dengan Rusmini? Antara kau dan aku tidak ada ikatan apa-apa. Maka tak perlu aku jelaskan. Jika kau penasaran, ku tunggu kedatangan kau di hutan kayu putih malam ini. Mencongkak! Apa yang dikatakannya, Pak? Ratu Siluman Lintah menolak. Dia menantangku di hutan kayu putih. Mudah-mudahan Miftah mampu memusnahkan siluman yang jahat itu. Ratu Siluman Lintah sangat sakti. Mudah-mudahan ilmu saya miliki dapat menandinginya. Pak Lurah, apa mungkin kita bisa menemukan Ratu Siluman Lintah itu? Jangan-jangan Ratu Siluman Lintah hanya menggeretak. Sebagai manusia, kita harus banyak berikhtiar. Dari nada bicaranya, Ratu Siluman Lintah tidak main-main. Jika Pak Anjingan Miftah terdesak, apa yang akan kami lakukan? Kalian lari dari hutan. Jangan sampai banyak korban. Bila aku gagal, cari adik seburuanku. Saran Anjingan Miftah sulit kami lakukan, Pak. Kami bukan pengecut. Ini masalah bukan pengecut atau pemberani. Yang dipikirkan masalah nyawa warga. Baik, Miftah, saranmu kami pertimbangkan. Di sini mungkin itu ya. Di sini, cari sana. Di sini, Pak. Di mana Pak Anjingan? Kenapa berhenti? Kenapa Pak Anjingan? Oh berhenti. Ada apa Pak? Kenapa? Hidungku mencium amis darah. Yang benar Pak Apa Anjingan. tanda-tanda siluman Lintah akan datang? Mana? Bulu kuduku meremang. Tapi gak bawa apa-apa. Awas! Ada sinar merah tertuju kemari. Menakutkan sekali. Wah, sinar apaan itu? Lari! Cuma segitu kehebatanmu orang tua sombong. Ya Allah, Rabbi, lindungilah hambamu ini. Pak Lurah, apa yang harus kita lakukan, Pak Lurah? Aku juga tidak tahu. Tapi aku tidak berani melawan siluman itu.
Bukan cuma orang tua itu yang aku buat mati, tapi kalian semua juga akan mampus. Teror yang terjadi di desa kita bukan oleh manusia, tapi oleh sebangsa siluman, Pak. Pak Lurah, saya minta Pak Lurah ngomong yang baik-baik saja. Saya tidak percaya hal-hal yang gaib. Ini kenyataan, Pak. Mustahil saya mengarang cerita terhadap 4 nyawa manusia. Iya, Pak. Baiklah, saya akan kerahkan anggota untuk menyelidiki kasus tersebut. Mudah-mudahan kami mampu membongkar misteri tersebut. Apa Pak Lurah bisa bantu kami mendatangkan orang pintar untuk menyelidiki kasus tersebut? Bisa, Pak. Baik, Pak. Saya dan Pak Lurah besok akan mendatangkan orang yang kita butuhkan. Dan Santi jadi korban. Biarkan aku yang jadi penggantinya. Kau tidak berhak mengaturku, Rusmini. Kedua putrimu akan kulepaskan jika kau sudah memenuhi seluruh persyaratan itu. Rusmini. Rusmini. Ada apa sih, Res? Mami Ros nyari kamu tuh. Ada keperluan apa? Tahu, mungkin marah kali. Cepetan ke sana buruan. Ya deh, aku ganti baju dulu ya. Ya udah cepetan tuh. Kenapa ya? Aneh. Rusmini. Mami memanggil saya. Ya, mungkin kamu sudah menduga. Mengapa kamu kupanggil kemari? Bagaimana saya bisa tahu, Mi? Kalau Mami sendiri tidak menjelaskan. Aku tidak menuduhmu. Tetapi beberapa akhir belakangan ini, polisi selalu berdatangan. Menanyakan tentang kamu, Rusmini. Tentang apa, Mi? Saya tidak paham. Aku sendiri tidak menuduhmu. Tetapi Mami tidak yakin bahwa kamu terlibat pembunuhan warga setempat. Juga Mami selalu dihantui rasa takut jika kamu masih kerja di sini, Rusmini. Jadi maksud Mami saya dipecat? Oh. Jangan salah sangka. Aku tidak memecatmu. Tapi untuk sementara waktu kamu dicutikan. Bila nanti kasus ini sudah terungkap, pasti aku akan mencarimu untuk bekerja di sini lagi. Saya paham kesulitan Mami. Saya juga mengerti Mami diteror ketakutan. Tapi dengan mencutikan saya, secara tidak langsung Mami juga mencurigai saya. Dari mana saya mendapatkan penghasilan, Mi? Walaupun itu hanya untuk perut saya sendiri. Tolong Mami pertimbangkan kembali keputusan ini. Pertimbangan ini sudah kepikirkan masak-masak, Rusmini. Baiklah. Jika keputusan ini sudah final, saya tidak akan memaksa. Maafkan saya kalau selama ini saya sudah menyusahkan Mami. Keputusanmu ini akan membawa ke pintu kematian.
Aku tak rela meninggalkan rumah ini. Apa gunanya aku melakukan perjanjian dengan Ratu jika tidak pergi di sini lagi? Aku butuh bantuanmu, Ratu. Tolong ada siluman. Tolong ada siluman, tolong. Tolong ada siluman. Ada apa sih si Resti? Kok teriak-teriak mulu? Kenapa kau menangis, Rusmini? Ratu benar-benar tidak punya perasaan. Bukankah sangat layak perempuan gendut itu menerima kematiannya? Saya memang sakit hati karena dipecat tanpa salah. Tapi selama ini dia sudah banyak berjasa untuk saya. Saya tidak berharap dia mati, Ratu. Kau tidak punya hak mengaturku, Rusmini. Apapun yang aku lakukan, itu yang terbaik buatmu. Sekarang cepat kau tinggalkan tempat laknat ini. Mendengar cerita Pak Lurah, rasanya aku berhadapan dengan teror yang sangat berat. Aku juga turut berduka atas gugurnya kakak seperguruanku. Mudah-mudahan ilmu yang aku miliki dapat memusnahkan siluman jahat itu. Maaf Pak Ajengan Malik, apakah kami perlu bantuan ajengan lain? Tidak perlu. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, waqwal jalil akbar. Wal mukibatu ala mukahina bil azhari wal panai bisyiri bin kulli bisyiri. Bihaulika wa qutika bil qudratil akbar. La hal wala quwata illa billahil aliyil adim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum kakak Ajeng. Waalaikumsalam Ajengan Malik. Aku merasa turut prihatin atas musibah dirimu. Aku minta petunjuk darimu. Adakah titik kelemahan pada siluman jahat itu? Setiap makhluk ciptaan Allah pasti punya kelemahan. Hanya saja siluman itu banyak kelebihannya daripada kelemahannya. Aku meragukan Ajengan Malik mampu menandingi siluman itu. Luar biasa. Kau hampir saja berhasil menipuku. Tunjukkan wujud aslimu. Dan jangan coba-coba meminjam raga seperguruanku. Ilmumu lumayan juga. Jika kau ingin mengetahui kelemahan ilmuku, mesti perang tanding dulu denganku. Kutunggu kedatangan kau di hutan kayu putih. Aku terima tantanganmu, Ratu Siluman Lintah. Masya Allah, baru kali ini aku bertemu siluman yang mempunyai ilmu tinggi. Apa di hutan kayu putih inilah sang siluman jahat itu? Sepertinya sih begitu. Pak Anjengan Miftah gugur saat bertempur melawan Ratu Siluman Lintah ada di hutan kayu putih ini. Tapi rasanya tidak masuk akal. Kalau siluman lintah bersarang dalam hutan, biasanya lintah bersarang di rawa atau di kolam. Mungkin itu suatu cara. Siluman itu untuk mengamankan sarangnya yang sebenarnya. Ya, mudah-mudahan saja makhluk itu memenuhi janjinya. Supaya perjalanan kita ini tidak sia-sia, Pak Ajengan, Pak Lurah. Hei! Kalian berhati-hatilah. Angin ini ada hubungannya dengan siluman itu. Benar, aku merasakan ada aura jahat menyergap kita. Pak Lurah dan dari Ridwan, jika aku terdesak jangan buang-buang waktu. Segera tinggalkan hutan ini. Baik Pak Ajengan. Hati-hati. Ayo Pak Lurah. Pak Lurah, apakah ini suatu tanda kedatangan siluman itu? Aku tidak tahu. Hai siluman, keluar kau jika kau berani.
Tunjukkan wujudmu. Percuma kau melawanku. Kau tidak akan mampu membunuhku. Siluman sombong. Sepertinya saya belum kenal. Siapa akang-akang ini? Oh iya, nama saya Nanang, Direktur PT Mulia Putra. Dan ini Kang Dedi, iya, saya Manajer Dedi. Marketingku. Rusmini. Loh, kok pada bengong sih? Apa maksud akang-akang datang ke sini? Iya, maksud datangan kami meminta tolong Dek Rusmini untuk melayani Kepala Dinas Bina Marga karena kami berniatkan untuk memenangkan tender dari beliau. Masalah bayaran, Dek Rusmini jangan khawatir. 5 juta cukup kan? 5 juta? Nggak apa-apa. Boleh-boleh aja kok. Kebetulan malam ini saya lagi tidak ada kerjaan. Baiklah, kalau gitu kami ucapkan terima kasih dan kami langsung mohon pamit. Baiklah kalau begitu. Silahkan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Pasti saya akan memberikan servis yang paling bagus. Mari. Mas, silahkan. Terima kasih. Pak Dedi. Oh, iya Pak, mari. Iya, dah. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Tapi saya juga akan membuat kejutan buat kalian. Katanya Bapak bos ya? Mama baru tahu ya, Yang. Banyak duitnya dong kalau gitu. Jangankan duit buat kamu. Nyawa kakak kasih buat kamu. Benar. Benar. Sumpah. Apa sih yang kakak pernah bohong sama Rusmini? Pokoknya Rusmini tahu lah. Gitu. Beres. Jadi sekarang kita langsung aja ya. Ke Jayem. Ke Jayem. Iya, biar cepet. Ya, ayo. Ayo dong. Ayo dong sayang. Ayo. Lama amat sih. Ayo dong. Ayo. Ih, cepetan. Maafkan saya, Pak Rahman. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Pak, jangan. Hai Rusmini. Rupanya kau sudah tidak sabar menanti ajal. Sekarang saatnya kau tidak bisa lolos dari maut. Tidak perlu kau mengumbar congkak. Aku atau kamu yang akan direnggut maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan. Apa dia sudah mati? Mudah-mudahan.
Lihat Ajengan, tubuh Rusmini bersinar. Ajengan. Pak Lurah, yang dari jual. Sebaiknya kita pancing keluar siluman laknat itu. Ayo. Pak Lurah, cepat Pak Lurah. Hai, mau lari kemana kalian? Pak Lurah, dari dua segera menjauh, cari tempat berlindung. Tapi Ajengan dia. Dek Ridwan, sebaiknya kita turuti saja. Pak Lurah, bagaimana kalau kita dampingin Pak Ajengan? Siluman itu bukan tandingan kita. Kau pikir kau bisa melawanku, ha? Inna syirka lalun adim wa malahu yuridu dubai padin foto adu bilal qabila zina dolamul hamdulillah alamin. Kali ini kau tak akan bisa lolos dari seranganku. Bersiaplah untuk mampus. Bukannya aku yang akan mati. Dosamu sudah terlampau besar. Kini saatnya aku akan musnah. Apa itu Pak Lurah? Mari Pak Ridwan. Pak Lurah, tunggu Pak Lurah. Alhamdulillah. Atas kekuasaan Allah, makhluk siluman jahat itu berhasil dimusnahkan. Berarti sejak malam ini masyarakat desa kita tidak ada lagi teror ketakutan. Bagaimana kalau sekarang kita melihat keadaan Bu Rusmini? Ayo, mari kita lihat. Itulah akibat yang didapat oleh Rusmini dengan menyembah siluman lintah. Tubuh dan jiwanya telah menjadi budak siluman lintah. Nauzubillah min zalik.